terima kasih rekan Rangga, Mitra 104,6 FM dan pendengar dimanapun Anda berada. Pagi ini Jumat 26 Juni 2020 kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi dengan topik donor darah di masa pandemi. Untuk itu kami menghadirkan narasumber, beliau adalah Kepala Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Risani. Selamat pagi, gimana kabarnya Pak Dokter? Selamat pagi, sehat selalu. Oke, mudah-mudahan selalu sehat. Dan Mitra 104,6 FM seperti biasa nanti pada sesi berikutnya kami berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan aspirasinya melalui pesawat telepon di 23455. Mitra 104,6 FM, di masa pandemi ini masih banyak masyarakat yang mungkin punya anggapan tidak berani melakukan donor darah, sementara kebutuhan akan darah tiap hari semakin meningkat. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi yang membutuhkan transfusi darah segera, tapi keluhan-keluhan itu masih saja terjadi karena masyarakat yang mau mendonorkan darahnya masih trauma. Benarkah nanti pada saat pandemi ini bisa terpengaruh oleh virus corona? Silakan Pak Dokter. Apakah masyarakat bebas saja melakukan transfusi darah atau mungkin bagaimana? Silakan Pak Dokter. Selamat pagi pendengar Radio Guntur dimanapun berada. Untuk donor darah kan kita ketahui bahwa COVID itu tidak menular melalui darah. Kemudian orang-orang yang datang juga sudah menggunakan protokol kesehatan yang benar. Kami siapkan cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian pakai masker. Kalau yang tidak punya masker, kita berikan masker, dan itu kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya baru bulan kemarin kita coba dengan donor darah di markas PMI Jalan Yudhistira nomor 13. Tapi kenyataannya kita kan membedah wacana, mengungkap fakta. Faktanya memang dari kami kompilasi itu memang kecil sekali perolehan darah dengan berbagai cara itu. Terbukti juga mobil unit yang kami rencanakan setiap bulan itu banyak kelompok-kelompok yang mengundurkan diri. Ya, seperti yang disampaikan Pak Wira tadi, memang ada mungkin semacam trauma gitu ya, ketakutan. Datang ke rumah sakit juga takut dengan tertular. Padahal sebenarnya kalau kita sudah memenuhi protokol kesehatan, donor darah itu aman. Yang tidak aman itu kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan, itu ya. Sebagai bukti ya, sampai tanggal 25 kemarin kami punya data mulai Januari sampai Februari aman ya, antara donor sukarela dengan donor pengganti, termasuk juga modul unit dan di UDD. Itu Januari, Februari itu lebih banyak kita keluar. Januari itu 636 tempat kita lakukan. Kemudian Februari juga begitu, 564. Begitu Maret, nah mulai menurun. Karena Maret terdeteksi Ya, virus corona di Maret, Kabupaten Buleleng. April. Kalau nggak salah sekitar tanggal 28 Maret ya. Jadi sampai Mei pun itu MU cuma 64 tempat. Kecil sekali ya. Juni kemarin sampai tanggal 25 ini 126. Sudah mulai ya meningkat ya. Dan kami juga tertolong dengan instruksi mungkin dari pusat ya, TNI, Polri, ADI dan Polri. Jadi TNI-nya turun ya, melakukan donor darah. Kemarin kami melakukan donor darah, memperoleh 65 kalau nggak salah, 65 kantong. Jadi antusiasnya sudah mulai meningkat. Ya mudah-mudahan di masa yang akan datang ini trauma itu sudah mulai sedikit demi sedikit berkurang. Ya.
Menyikapi kondisi kekurangan darah ini, Pak Dokter, apa yang dilakukan oleh UTD Kabupaten Buleleng, Pak Dokter? Itu tadi kita mesti banyak melakukan mobil unit keluar. Cuman persoalannya itu tadi, mudah-mudahan kita hubungi dari kelompok-kelompok tertentu yang biasa melakukan donor darah, karena terbukti sampai tanggal 25 Juni ini donor darah yang berulang itu sekitar 63,05%. Sementara donor yang baru itu cuma 37,95%. Jadi itu artinya orang yang sudah pernah donor masih bagus kita lestarikan pendonor-pendonor ini. Jadi setiap 60 hari boleh mendonorkan kembali darahnya. Dan itu sudah diketahui oleh masyarakat. Sekarang 60 hari. Kalau dulu 3 bulan, Pak Dokter. Ya, 60 hari sekarang. Jadi pembentukan sel darah merah terutama itu 60 hari sudah dinyatakan matang. Mampu. Saya sendiri yang biasanya donor juga masih khawatir, Pak Dokter. Iya. Ketar-ketir juga. Iya. Jangan-jangan kena virus. Tapi memang udah ada jaminan, Pak Dokter. Ada jaminan. Iya. Jadi kami terutama di kantor itu ya selalu setiap awal sebelum berbuat kita sudah semprot seluruh tempat. Setelahnya juga gitu, siangnya kita semprot lagi. Jadi ruangan itu aman. Ditambah lagi dengan hand sanitizer kita siapkan, tempat cuci darah. Terima kasih kepada BRI ya, memberikan tempat untuk cuci darah, cuci tangan itu kita diberikan oleh BRI Singaraja. Kalau misalnya masyarakat sekarang sudah muncul kesadaran ingin kembali mendonorkan darahnya, kemana mereka harus datang? Atau mereka dijemput bola, Pak Dokter? Ke UDD silahkan. Dan kami punya daftar, terutama golongan darah yang langka AB itu ya, golongan AB itu kami punya daftar. Jadi kalau kesulitan dalam memperoleh darah golongan AB, kami hubungi. Dan rata-rata yang kami hubungi itu siap bersedia untuk datang ke kantor untuk mendonorkan darahnya. Jika dibandingkan antara kebutuhan dengan ketersediaan, Pak Dokter, belakangan ini bagaimana komposisinya? Sampai tanggal 25 kemarin saya lihat itu masih bagus ya. Donor sukarela 86,8%, jadi 3.917 pendonor. Kemudian yang pengganti cuma 594, jadi cuma 13,2%. Itu sampai kemarin. Jadi artinya masih bagus. Donor sukarela itu masih bagus. Ya. Tapi masih saja masyarakat mengeluh ketika yang bersangkutan membutuhkan darah ke PMI, terus sekarang ke UDD, ternyata stok darah kosong. Kami sebenarnya tidak boleh menyatakan kosong ya. Kami usahakan dan berharap donor darah sukarela itu 100%, tapi nampaknya bahkan di seluruh Indonesia pun belum bisa melayani 100% itu donor sukarela. Dan kita berharap memang tidak sampai stok itu kosong. Bahkan saya membuat satu kebijakan agar ada stok emergensi namanya. Jadi berbagai golongan kita siapkan dan itu tidak boleh kosong. Dan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu dalam keadaan emergensi, nah itu kita keluarkan. Berarti yang mengeluh selama ini stok darah kosong itu sudah perawatan yang terencana, Iya. Mungkin operasi yang sudah terencana. Betul. Jadi masih bisa ditunda gitu ya. Soalnya dia perlu darah, mau meningkatkan HB, hemoglobinnya, itu bisa diambil besok ya. Kita usahakan untuk ada darahnya. Ya. Terus prosesnya Pak Dokter, proses permohonan darah itu, karena selama ini kan ketika melakukan donor gampang sekali, tapi ketika meminta darah itu berbelit-belit kali kesannya di masyarakat, Pak. Iya, sebenarnya tidak sampai berbelit-belit ya, karena itu kan membutuhkan proses. Pertama harus ada sampel darah dari pasien ya, yang membutuhkan itu.
Jadi itu dibawa oleh sebenarnya petugas dari yang memerlukan, misalnya dari rumah sakit swasta, rumah sakit umum, itu dibawa ke TD, kemudian di cross, namanya cross matching, supaya jangan sampai terjadi penggumpalan, terjadi reaksi ya. Kemudian setelah di cross, ini memerlukan waktu sekitar 1-2 jam. Kalau emergensi kita bisa keluarkan 1 jam, tapi kalau yang biasa 2 jam. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat tidak kita mengetahui, dianggap lama sekali gitu ya. Darah itu kok kita minta tidak segera dikeluarkan, karena kita tidak bisa langsung begitu saja diberikan, harus diperiksa, terus darahnya diperiksakan juga bebas nggak dari bibit-bibit penyakit yang menular melalui darah, misalnya HIV/AIDS, kemudian hepatitis B, hepatitis C, sifilis. Nah, ini harus diperiksa, dan ini memerlukan waktu biasanya sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Ya, 2 jam. Terus kemudian Pak Dokter, ada kesan stok darah di UNID Singaraja, unit donor darah Singaraja ini biasanya itu yang dikeluarkan itu stok lama. Ada nggak istilahnya batasan waktu? Kapan? Sampai dengan kapan proses darah itu bisa di stok, Pak Dokter? Kalau stok yang kita pakai, bank darah yang kita pakai untuk menyimpan itu kan -2 sampai -4 derajat Celcius, dan itu berlaku sampai maksimal 3 minggu. 3 minggu, berarti 21 hari ya? Iya. Setelah itu rusak dia. Dan ada memang sebagian klinisi, dokter-dokter itu yang meminta darah itu, minta darah segar. Nah, untuk darah segar ini harus darah begitu diambil langsung diberikan. Tidak bisa darah stok. Ada yang begitu juga. Tapi pada umumnya darah simpan itu sampai 21 hari. Sampai 21 hari. Oke. Baik Pak Dokter dan pendengar Mitra 104,6 FM, sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita harus sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.